Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, hingga kemudian kita masih mampu melaksanakan berbagai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak pengurus masjid, Bapak Pinranting, dan umumnya jamaah yang hadir pada subuh yang berkah ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan bagi kita sangat populer ayat-ayat yang kita bacakan tadi, yaitu Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186 dan 187, ditambah dengan surat Al-Qadar pada juz 30. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang dianjurkan tentu di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Tadarus bertingkat-tingkat. Ada yang membaca bergantian, bergiliran dengan target nanti khotam sampai akhir Ramadan. Satu bentuk tadarus. Ada tadarus dalam bentuk memahami terjemahan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ada tadarus yang setingkat lagi, namanya memahami tafsir-tafsir atau penjelasan tentang Al-Quran. Semuanya itu dalam konteks, dalam makna tadarus Al-Quran. Nah, pagi ini kita juga dalam arti tadarus Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 183, perintah puasa yang kita bacakan di rakaat yang pertama ditambah dengan 184
ayyamam ma'dudat, hari-hari tertentu. Puasa itu tidak setiap hari, tapi ada ketentuan pada bulan Ramadan. Di bulan lain ya tidak seperti bulan Ramadan. Nah, itu nanti di Al-Baqarah 184. 185 ini yang telah kita bacakan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an hingga akhir. Ayat 185, ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat. 187 terakhir yang satu rangkai ini dalam ayat mengenai puasa, uhilla lakum lailatas, dihalalkan bagi kamu. Nah, ini ketentuan hukum puasa dan keterkaitannya dengan masalah dalam keluarga, dalam suami istri. Uhilla lakum, dihalalkan hingga akhir. Silakan dilihat terjemah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qadar juz 30 kita baca pada rakaat kedua. Itu malam kemuliaan malam Qadar. Kaum muslimin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas adalah Al-Baqarah 186. 186 yang tadi kita bacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita menjelaskan ini dengan pemahaman tafsir At-Tanwir. Tafsir At-Tanwir. Tafsir At-Tanwir ini tafsir yang ditulis oleh ulama Muhammadiyah di Majelis Tarjih. Muhammadiyah sebagai persatuan Islam, organisasi Islam, memahami agama bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Sunnah Al-Maqbulah itu maksudnya hadis-hadis yang sahih dan hasan. Di bawah sahih setingkat lebih rendah namanya hasan. Itu dia sumbernya. Jadi hadis dhaif tidak digunakan, hadis yang lemah tidak digunakan sebagai hujjah oleh Muhammadiyah dalam memberikan penjelasan hukum. Jadi kenapa terkadang berbeda produk atau hasil hukum Islam dari Muhammadiyah dengan yang lain? Karena sumbernya berbeda, metode berbeda. Muhammadiyah hanya memakai hadis yang sahih dan hasan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang ditulis secara bersama-sama oleh ulama Muhammadiyah baru ini tafsir At-Tanwir namanya. Kalau pribadi sudah ada. Ada tafsir Al-Azhar ditulis oleh Profesor Dr. Hamka. Ini pribadi. Ada tafsir Sinar ditulis oleh Buya Malik Ahmad. Nah, ini masih dari Sumatera Barat. Ada tafsir yang ditulis oleh TM Hasbi As-Siddiqi, ketua konsul atau sekarang ketua wilayah di Aceh. Itu juga tafsir pribadi. Nah, tafsir yang dibuat bersama-sama, yang jama'i, yang berjamaah bersama-sama oleh ulama yang kompeten, baru namanya tafsir At-Tanwir. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita yang menyampaikan produk ulama Muhammadiyah, siapa lagi? Nah, maka kita sampaikan, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa antara satu ustadz berbeda dengan yang lain dalam menjelaskan hukum-hukum yang dipahami dalam Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Karena tidak berangkat dari satu sumber yang sama. Dia menjawab sesuai dengan apa yang diketahui tanpa dia mencek hasil-hasil fatwa yang telah ditetapkan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi,
dan apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Qorib, qoribun, dekat. Nah, jadi banyak bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Teman akrab itu dari bahasa Arab itu. Kawan akrab itu dari bahasa Arab. Akar katanya qoribun. Al-qoribu, akrab, paling dekat, itu maksudnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan kedekatan Allah dengan hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau, sa'alaka, bertanya kepada engkau, ya ibadi, hambaku, anni, ya, aku ini, fa inni qarib, katakan aku dekat. Allah mengetahui semua keadaan kita. Baik, Allah mendengar semua ucapan kita, melihat perbuatan kita, dan memperkenankan doa-doa dan permohonan hamba-hambanya. Allah dekat dengan kita. Jadi apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya yaitu memberikan penjelasan tentang puasa, memenuhi bilangan harinya, dan yaitu mengagungkan walitukabbirullah, mengagungkan asma Allah dengan takbir. Ayat 18485. Takbir walitukabbirullah ala ma'adakum. Nah, ini baru ditegaskan kedekatan Allah dengan hambanya dengan mengabulkan doa-doa yang diminta oleh hambanya. Jadi setiap orang, karena Allah dekat dengan kita, setiap orang dapat bermunajat, berdoa kepada Allah secara langsung. Karena Allah dekat, qorib, bahkan lebih dekat dari urat leher kita, dijelaskan dalam Al-Quran. Karena Allah dekat dengan kita, maka kita bisa langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara, tanpa patung, tanpa harus membutuhkan orang lain. Kita bisa berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika dalam sebuah perjalanan para sahabat di pendakian dan penurunan itu mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah menyampaikan, engkau bukan berhadapan dengan Tuhan yang tuli, tapi Allah dekat dengan kita. Cukup dengan suara lirih. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang penting dalam berdoa itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang berdoa seperti menangis umpamanya. Kalau ikhlas, alhamdulillah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah dekat dengan kita dan Allah akan mengabulkan semua permintaan kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi panggilanku. Falyastajibuli ini ada 3 istilah. Hendaklah mereka memenuhi panggilanku, hendaklah mereka berdoa kepadaku, hendaklah mereka yaitu minta agar doa dikabulkan. Yang dipahami oleh tafsir At-Tanwir adalah hendaklah mereka yaitu memenuhi panggilanku. Memenuhi panggilan Tuhan itu adalah mematuhi petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa agar doa itu dikabulkan? Memenuhi perintahku, petunjukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengamalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, silakan kita berdoa di bulan Ramadan ini
dengan suara yang lirih. Allah dengar doa kita. Allah tahu isi hati kita. Adab berdoa seperti itu. Kenapa ayat 186 ini kalau kita baca tidak ada kata Ramadan, tidak ada kata puasa. Kalau 183, 185 ada kata puasa atau ada kata Ramadan. 187 setelahnya ada kata siam, ada kata puasa. 186 ini tidak ada kata puasa. Menurut para ulama, artinya perbanyaklah doa di bulan Ramadan ini. Makanya ayat ini diselipkan di antara ayat mengenai puasa dan mengenai Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perbanyaklah doa di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Dan memang salah satu doa yang dikabulkan adalah yaitu doa orang yang berpuasa menjelang berbuka. 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil, orang yang puasa ketika berbuka, dan yaitu orang yang tidak zalimi. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan kita singkat, walaupun kalau dalam buku ada 4 halaman kalau tidak salah, karena kita namanya kultum, kuliah 7 menit. Ini sudah 2 kali 7 menit. Kita cukupkan demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.